Shalom Aleichem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ji Yesus Jidu Deminggi Ansin. True God Jesus Christ bless you all. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Sebelum memulai pembahasan tentang tema kita, saya akan mengingatkan kembali. Cek fakta. Bapa yang bukan Allah dan tidak pernah disembah oleh gereja-gereja di luar sana, justru Bapa itu ditinggikan, dimuliakan, diagungkan, disembah-sembah sebagai Allah, ya. Padahal Bapa itu cuman sebutan atau panggilan untuk Allah. Kebalikannya, Yesus Kristus yang jelas-jelas 100% Allah sejak sebelum segala abad sampai sekarang, sampai selama-lamanya, Yudas 1 ayat 25, malah dinista, dihujat, direndahkan, bahkan ditolak sebagai satu-satunya Allah yang benar. Cek saja. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kali ini saya tinggal membacakan. Ya enak juga sih, sudah ada tulisannya, tinggal bacain ya. Begini judulnya. Bukti Injil diberitakan kepada Abraham. Bapak Ibu Saudara, tema Injil diberitakan kepada Abraham tidak akan pernah berani dikupas, dibahas oleh pendeta-pendeta Tritunggal Maha Sesat maupun Romo. Ya, saya ulang, tema Injil telah diberitakan kepada Abraham tidak akan pernah berani dibahas oleh Romo maupun pendeta-pendeta Tritunggal Maha Sesat, sebab akan menjungkir balikkan keimanan dan akan membongkar bahwa selama ini Tritunggal itu memang maha sesat. Ya, tipu-tipulah begitulah. Ini ada ayat Alkitabnya ya, Galatia 3 ayat 8, Galatia 3 ayat 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Wah, ini langsung jukir balik. Injil itu kan kitab toh Pak. Bagaimana Injil bisa diberitakan kepada Abraham? Bukankah Matius, Markus, Lukas, Yohanes kitabnya belum terbit? Dari sini langsung ketahuan selama ini pendeta dan Romo Tritunggal yang mengatakan Injil itu kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes berarti 100% menipu jemaat. Makanya nggak berani membahas bahwa Injil ternyata telah diberitakan kepada Abraham. Ya. Injil apa yang diberitakan kepada Abraham? Yang jelas Injil bukan kitab seperti yang kalian semua pahami. Injil artinya Yesus. Injil telah diberitakan kepada Abraham, artinya Yesus telah diberitakan kepada Abraham. Nah, ini baru menarik. Saya ulang, Injil telah diberitakan kepada Abraham. Ini ayat Alkitab loh ya. Ya. Artinya Yesus telah diberitakan kepada Abraham. Menarik sekali ini. Belum pernah dengar ini ya. Berikut buktinya. Kejadian 14 ayat 17 sampai 24, Abraham bertemu dengan Melkisedek. Ya. 1. Abraham bertemu dengan Melkisedek adalah di dalam roh, bukan secara fisik bertemu sebagaimana manusia ketemu manusia. Kedua, Melkisedek itu punya ciri-ciri 100% Yesus banget.
Dialah Injil itu, dialah Yesus itu. Dalam Ibrani 7 ayat 3 disebutkan, Melkisedek tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan, dan karena dia dijadikan sama dengan anak Allah. Anak Allah kan Yesus. Ia tetap menjadi imam selama-lamanya. Nomor 3, Melkisedek adalah imam Allah yang maha tinggi. Itulah dia, yaitu Yesus yang menjadi imam berdasar hidup yang tidak dapat binasa, imam untuk selama-lamanya. Jadi terjawab sudah, memang benar. Injil, yaitu Yesus, telah diberitakan kepada Abraham, yaitu ketika Abraham bertemu dengan Melkisedek. Cepat aja ya. Ini menjungkir balik kan orang Tritunggal, nggak ada yang berani nih. Coba kamu tanya ke semua pendeta. Aduh, kalau begini kita ketahuan nipu jemaat kita ini. Ya, orang-orang dari Tritunggal ketahuan nipu ini. Selama ini Injil itu kitab. Ya, berapa ribu tahun Anda ditipu? Hampir 2000 tahun. Nipu itu nular, sesat itu nular. Kalau soal Injil aja nipu, pasti soal Allah juga nipu. Allahmu siapa? Bapa. Nah, bener kan? Nipu itu nular, sesat itu nular. Ya, kalian nipu bahwa Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Giliran Injil telah diberitakan kepada Abraham, kamu bingung. Abraham kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes belum muncul. Lah iya. Berarti Injil itu Yesus tuh, Melkisedek tuh. Ketika Anda sadar bahwa Anda telah menipu jemaat ribuan tahun, nipu itu nular, maka yang kamu jadikan Allah adalah Bapa. Nah, padahal Bapa itu cuman panggilan atau sebutan untuk siapa? Untuk Yesus yang duduk di tahta surga. Yesus sebagai Allah yang duduk di tahta surga. Sebab pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama Allah, dan firman adalah Allah. Firman menjadi manusia, maka di surga tetap ada Allah yang duduk di tahta surga. Siapakah Allah yang duduk di tahta surga ketika Yesus jadi manusia? Dia juga namanya Yesus. Jadi firman yang menjadi manusia namanya Yesus, sementara Allah yang duduk di tahta surga juga namanya Yesus. Yohanes 17 ayat 12. Nipu itu nular. Tritunggal langsung ketahuan ini. Waduh, kita nipu tentang kitab, nipu tentang Allah. Tidak pernah Bapa disembah, itu tidak pernah ada. Bapa adalah sebutan atau panggilan untuk Yesus Allah. Makanya Yohanes 16 ayat 25, Bapa adalah kiasan Yesus Allah. Kiasan untuk Yesus yang duduk di tahta di surga sana. Waktu itu ketika Yesus sudah naik ke surga, maka Bapa otomatis stop. Nular toh, masih disuruh nyembah Bapa, masih disuruh doa Bapa kami. Padahal Yohanes 16 ayat 26 maupun Yohanes 14 ayat 14 disuruh doa langsung pada Yesus. Baptis masih sebut-sebut Bapa, Anak, Roh Kudus kan? Padahal semua rasul membaptis dalam nama Yesus. Sesat itu nular, nipu itu nular. Banyak sekali tipuan kesesatan Tritunggal. Ya, ribuan tahun. Ya, saya kasih tahu ya. Kebongkar semua, ya. Oke. Clear? Kembali saya ulang. Bapa bukan Allah. Bapa tidak pernah disembah, tetapi oleh gereja-gereja Nasrani di luar sana, Bapa ditinggikan, dimuliakan, diagung-agungkan, disembah sebagai Allah. Kebalikannya, Yesus Kristus yang 100% jelas-jelas Allah sejak dari zaman sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yudas 1 ayat 25, justru Yesus yang Allah ini direndahkan, dinista, dihujat, cuman sebagai putra, cuman sebagai anak, bahkan ditolak sebagai satu-satunya Allah. Cek saja.
Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Anda yang perlu sekolah Alkitab silakan ya. Ada nomor WA Anda hubungi ya. Udah nggak usah peduli ya toh. Nggak usah peduli apa kata orang. Kalian udah disesatkan puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun. Penyesatan nipu dari Tritunggal Maha Sesat. Nipu itu nular, makin hari makin ketahuan betapa selama ini kita ditipu oleh Tritunggal Maha Sesat. Ya, ayo back to the Bible, kembali ke Alkitab, ikut belajar Alkitab di tempat kami. Anda akan bisa paham di atas rata-rata dan apa? Selamat. Nah, nggak ditipu-tipu lagi. Ya, tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.